Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret 2022. Hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022, kita akan beribadah kepada Tuhan yang disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Engkau yang telah memelihara kami dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Dan kami ada semua karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang dan bersyukur kepadamu dan kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan layakkan kami untuk masuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Memperingati tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Dan mari kita memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur,
kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua umat-Mu dan memberikan pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami akan dengar pada saat ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, supaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkannya pada saat ini. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul kehilangan nyawa. Tema ini saya ambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat ini dilatar belakangi oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya dan akan mati di atas kayu salib supaya menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada murid-muridnya tentang syarat-syarat menjadi seorang pengikut Kristus pada saat itu. Nah, untuk itu dari ayat ini yang saya akan bahas adalah bahagian A, di mana dikatakan di sini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Inilah ayat yang kita akan bahas bersama-sama pada saat ini. Saya akan memulai dengan pertanyaan, apa yang dicari orang di dalam dunia ini, saudara-saudaraku? Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Yang dicari orang di dalam dunia ini adalah supaya banyak hartanya. Apakah salah kalau orang itu kaya? Apakah salah kalau orang itu banyak hartanya? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena Allah sendiri yang berjanji untuk memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan janji itu sudah disampaikan kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah telah bersumpah kepada nenek moyang kita bahwa keturunannya akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapakah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu? Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub adalah saudara dan saya. Maka itu tidak salah kalau kita diberkati oleh Tuhan. Tidak salah kalau kita kaya, tidak salah kalau kita banyak hartanya. Karena Allah mempunyai tujuan supaya saudara dan saya ini menjadi berkat. Yang penting di sini adalah apabila kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita jangan berpikir bahwa kekayaan yang kita dapatkan itu adalah merupakan kekuatan kita. Yang penting di sini adalah kita tidak melupakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka kita tidak boleh lebih condong kepada harta daripada kita
condong kepada Tuhan. Justru sebaliknya kita harus lebih condong kepada Allah. Supaya dengan demikian maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa harta itu hanyalah merupakan titipan daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya sadar bahwa harta itu adalah titipan daripada Tuhan, maka tentu kita akan datang kepada Tuhan dan kita bersyukur atas kekayaan dan harta yang Tuhan berikan pada kita. Supaya dengan demikian maka kita memuliakan Tuhan lewat apa yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Poin yang kedua adalah apa yang dicari orang di dalam dunia ini, yaitu untuk memperoleh banyak gelar atau memperoleh banyak titel. Kalau orang itu sudah sekolah kemudian memiliki gelar di depannya, maksud saya di depan namanya atau di belakang namanya, maka orang itu akan merasa bangga dengan titel yang dimilikinya, baik di depan namanya, bahkan di belakang namanya tersebut. Ada yang mendapatkan titel profesor, doktor, insinyur, sarjana ekonomi. Dan di dalam bidang pelayanan rohani ada sarjana teologia, ada master teologi, ada master of art, kemudian ada MSI, bahkan ada SPDK atau MPD, master pendidikan. Kalau orang sudah mendapatkan gelar ini, maka begitu bangganya. Orang tua bangga, orang-orang di sekitarnya bangga, bahkan pribadi yang mendapatkan gelar itu pun akan merasa bangga ketika memperoleh semuanya itu, saudara-saudara. Suatu hari ada seorang memimpin puji-pujian. Kemudian setelah selesai memimpin puji-pujian, maka pemimpin pujian tersebut mengatakan, kami mempersilakan Bapak James untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mohon maaf, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin punya nama Pak James atau Bapak James. Pada waktu pemimpin pujian menyatakan demikian, maka ternyata Bapak James ini belum berdiri dan bahkan tidak melangkah selangkah jua pun untuk maju ke mimbar agar menyampaikan firman Tuhan. Maka pada saat itu pemimpin pujian ini mengulangi untuk yang kedua kalinya. Dia berpikir mungkin Bapak James tidak mendengarkan ucapannya pada saat itu. Dan dia berkata sekali lagi, kami mempersilakan hambanya Bapak James untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan jemaat semua pada melihat, ternyata Bapak James tetap duduk di situ, kemudian tidak berdiri dan tidak melangkah untuk menuju ke mimbar agar menyampaikan firman Tuhan. Semua jemaat mulai gelisah. Bapak Gembala juga mulai gelisah pada waktu itu. Dan akhirnya Bapak Gembala berdiri, lalu dia maju ke depan, dia mengambil mic. Kemudian dia berkata, kita sudah memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. James STH, MA, MTH, MSI. Maka pada waktu itulah Bapak Pendeta ini bangkit berdiri.
kemudian dia maju ke depan, lalu menyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jemaat itu mulai gelisah. Kemudian mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mungkin tidak 100% mendengarkan firman-Nya. Mungkin ada yang berpikir, sebegitu rupakah yang harus diucapkan baru pendeta itu maju ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pendeta bisa kehilangan nyawanya gara-gara gelar yang berderet-deret di depan bahkan di belakangnya tidak diucapkan. Maka dia tidak maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu gelar itu penting, tidak salah. Kita mau sekolah tinggi dan mendapatkan gelar di depan nama kita, bahkan di belakang nama kita itu penting. Karena sangat diperlukan. Tetapi jangankan semua itu menjadi sebuah kesombongan bagi kita. Gelar dan titel itu menjadi halangan bagi kita untuk kita memberitakan Injil. Atau menjadi batu sandungan buat orang lain, saudara-saudara. Semua jemaat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi mereka juga gelisah di dalam hatinya. Ternyata yang dimaksudkan pendeta Profesor Dr. James STHMA, MTH, MSI ini adalah seorang yang kecil, kurus, dekil orangnya. Tapi dia merasa tidak dihormati kalau dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak James. Harus disebutkan dengan titel-titelnya yang lengkap. Baru dia maju untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan apapun yang kita miliki di dalam kita sekalian. Karena kita tahu bahwa pangkat, kedudukan, dan jabatan itu hanyalah sementara. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dalam poin yang ketiga. Apa yang dicari orang di dalam dunia ini? Yaitu jabatan yang tinggi. Semakin tinggi jabatannya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk semakin rendah hati. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua tahu bahwa jabatan yang kita miliki dalam kehidupan kita setiap pribadi, itu semua datangnya daripada Tuhan. Jabatan itu bukan untuk disombongkan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan kita melakukan firman Allah dengan setia di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jabatan yang saudara dan saya miliki itu adalah pemberian Tuhan, dan itu membuat kita semakin rendah hati dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semuanya itu. Kalau saudara dan saya melakukan ini, maka Tuhan akan semakin dimuliakan. Dan Tuhan juga akan semakin memberkati hidupmu. Dan Tuhan memberkati hidupku. Poin yang keempat. Apa yang dicari orang di dalam dunia ini? Yaitu sukses dalam usahanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, itu semua datangnya daripada Tuhan. Karena
di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara dan saya berhasil dan beruntung di dalam usaha kita, kalau saudara dan saya sukses di dalam pekerjaan kita, maka itu semata-mata bukan oleh karena kekuatan kita. Tapi Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18 ini mengingatkan pada kita sekalian, bahwa kita harus menyadari bahwa semua itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesanggupan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita memperoleh kesuksesan, memperoleh keberhasilan, bahkan memperoleh kekayaan dalam hidup kita sekalian. Kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, maka setiap saat saudara dan saya, kita semua akan bersama-sama bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita bisa hidup dalam dunia ini, yang bisa membuat kita sukses dan berhasil dalam hidup ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan di dalam bacaan ini dikatakan bahwa Tuhan sudah mengikrarkan janjinya dengan nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga dengan demikian maka saudara dan saya juga boleh diberkati oleh Tuhan menjadi sukses dan berhasil dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Poin yang kelima, yaitu yang dicari oleh manusia dalam dunia ini, yaitu supaya sehat dan kuat tubuhnya. Maka orang berolahraga, orang senam, ya supaya sehat, saudara-saudara. Karena kita semua sadar bahwa sesungguhnya sehat ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara dan saya boleh olahraga, boleh senam, boleh makan ya vitamin, boleh punya barangkali ada dokter pribadi yang membimbing saudara. Tetapi kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan tidak menolong kita, belum tentu kita hidup sampai dengan hari ini. Karena hari-hari ini kita berhadapan dengan virus yang bertebaran di mana-mana, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sehat, tubuh kita, oleh karena Tuhan yang memberikan kesehatan itu, maka saya yakin bahwa Tuhan akan terus pelihara kita. Maka itu bersyukurlah kepada Tuhan buat kesehatan yang saudara terima hari ini. Mari bersama dengan keluarga datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih buat kesehatan yang kau berikan buat keluargaku. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena pertolongan. Oh saudaraku, kalau kita hidup dengan demikian, maka saya percaya Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, bahkan mengirimkan malaikatnya untuk menjauhkan kita dari segala malapetaka yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Poin yang terakhir adalah poin yang ke-6. Berusaha supaya tampan dan cantik mukanya. Ini yang dicari, saudara-saudara. Meskipun kita tinggal di kota kecil, tetapi kita lihat bahwa di mana-mana banyak ada salon kecantikan
Apalagi kalau di kota-kota besar. Maka orang rela membayar puluhan juta supaya bisa tampan dan cantik. Dan barangkali ada beberapa orang mengadakan operasi plastik supaya kelihatan hidungnya lebih mancung dan wajahnya cantik dan sebagainya. Apakah ini salah? Tidak salah. Tidak ada yang salah mengenai semuanya ini, saudara-saudaraku. Tetapi yang salah di sini adalah kita jangan merasa paling ganteng. Kita jangan merasa kita paling cantik daripada semua yang ada. Dan kita menganggap orang lain lewat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita bukan karena kegantengan kita, bukan oleh karena kecantikan kita. Bukan oleh karena rupa dan tampannya kita. Tetapi Tuhan itu sayang kepada kita semua oleh karena kasih-Nya dan oleh anugerah-Nya kepada kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ia membuat manusia itu berwarna-warni supaya kelihatan indah. Ia membuat manusia ini berwarna-warni supaya kelihatan cantik, saudara-saudaraku. Bisa dibayangkan kalau semua orang kulitnya putih, wajahnya mirip, sama semuanya. Bisa dibayangkan kalau semua orang laki sama semuanya. Ibu-ibu juga sama semua wajahnya. Maka tidak ada keindahan di dalamnya. Maka itu Tuhan menciptakan ada yang kulit kuning langsat, sawo matang putih, mata coklat, mata biru, rambut keriting, rambut lurus, tinggi, pendek. Itulah keindahan daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita jangan merasa lebih tampan dan lebih cantik daripada yang lain. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas ciptaan Tuhan yang mulia ini. Lalu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bisa menghargai orang lain. Dari berbagai suku, bahasa, dan bangsa. Dari tingkat sosial yang berbeda-beda. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Dan Tuhan cinta semua orang. Sebab itu jangan merasa saudara tidak berparas cantik dan tidak ganteng. Katakanlah kepada Tuhan bahwa aku adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan aku berharga di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara hidupnya seperti ini, maka saya percaya saudara akan berkenan kepada Tuhan. Saya sampai pada kesimpulannya. Bahwa sesungguhnya dari semua firman Tuhan, poin 1 sampai dengan poin yang ke-6 yang saya sampaikan pada saat ini. Kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Supaya dengan demikian kita tidak kehilangan nyawa kita, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini adalah fana adanya. Tetapi yang kekal itu adalah kehidupan di surga untuk selama-lamanya. Maka hari ini saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, seperti apapun keadaan kita pada saat ini, maka kita tidak boleh kehilangan nyawa kita. Tapi biarlah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian maka hidup kita penuh damai, sukacita dalam dunia ini.
Lebih daripada itu kita akan memperoleh keselamatan yang kekal dari surga yang Tuhan sudah sediakan kepada kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita mau mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Ini kok pada tidak fokus ya, kok tidak dimatikan cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk dalam upacara perjamuan kudus. Untuk itu kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Mulia, mulia bagi anak domba. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti sebagai lambang tubuh Kristus dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari pindahkan cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi serta mendengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, 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 atas semua yang di bumi. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, kami tidak ingin kehilangan nyawa kami. Sebab itu kami mau hidup menurut kehendak-Mu dan menuruti firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami sekalian, supaya kami menyenangkan hati-Mu, dan pada akhirnya kami memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kami juga sudah menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya bahwa melalui pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota, Tuhan telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan kami dari dosa, untuk menebus kami dari maut, menebus kami dari kutuk kemiskinan, kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kematian kekal, agar kami semua memperoleh hidup yang kekal dan hidup yang abadi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di sorga. Engkau memberkati umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Begitu pula hamba-Mu yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada kami semua, supaya selama kami hidup dalam dunia, kami terus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya, oleh karena iman kami kepada Yesus, maka kami diselamatkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap keluarga di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, supaya kami dijauhkan dari malapetaka dan segala virus yang sedang bertebaran di mana-mana pada saat ini. Engkau tutup bungkus umat-Mu, Engkau tutup bungkus gereja ini, Engkau tutup bungkus kota kami, Engkau tutup bungkus provinsi kami, Engkau tutup bungkus negara kami, bahkan dunia yang sedang bergejolak pada saat ini.
kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya bahwa keselamatan yang daripada Allah akan turun ke atas dunia ini. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh dunia, biarlah manusia ingat akan Tuhan dan berseru kepadamu. Sehingga dengan demikian, maka mereka akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini, dan oleh sebab itu kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, serta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, turun atas kita semua. Untuk itu terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan, amin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita semua.